Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa uang di tabungan makin lama makin terasa kecil? Padahal bukan berkurang. Uangnya tetap, tapi harga barang yang makin naik, alias inflasi, yang bikin nilai uang kita makin nggak sekuat dulu. Misalnya, di contoh sederhana aja, sekarang kita bisa dapat 3 butir permen dengan harga Rp500. Tapi, dalam 4 tahun ke depan, dengan uang 500, kita hanya bisa dapat 1 butir permen saja. Makanya, sekarang banyak orang mulai membuka pikirannya dan mulai bergeser gak cuma nabung aja. Jadi, mereka mencoba investasi. Tapi investasi ini bukan langsung nekat ke saham, karena saham ini resikonya jauh lebih besar. Untuk mendapat resiko yang lebih kecil, kita bisa main aman melalui reksadana pasar uang. Kayak yang aku bilang di awal, kalau investasi melalui saham jauh lebih besar resikonya dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Sebenarnya, reksadana itu apa sih? Reksadana merupakan wadah dari sekumpulan dana para investor yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek atau instrumen keuangan lain oleh manajer investasi. Risikonya yang rendah menjadikan reksadana ini sering direkomendasikan untuk para investor pemula. Nah, di sini aku bakal ngelakuin investasi reksadana melalui aplikasi Bibit. Di zaman yang udah maju ini, dengan berbagai kecanggihannya, sebenarnya udah banyak platform aplikasi digital yang bisa dijadiin media untuk melakukan investasi, kayak Stockbit, Ajaib, Bareksa, dan salah satunya Bibit. Aku pribadi milih Bibit karena Bibit merupakan suatu platform yang memfasilitasi para investor untuk berinvestasi dengan optimal sesuai dengan level resikonya. Sasaran pengguna Bibit pun itu mulai dari semua kalangan, mulai mahasiswa, karyawan, sampai pensiunan, semuanya bisa menggunakan platform Bibit ini. Sistemnya yang online dan adanya inovasi robo advisor yang dapat membantu semua kalangan untuk memilih investasi yang cocok dengan penggunanya. Investasi yang ditawarkan di Bibit ini pun gak cuma reksadana aja, ada saham, SPN, sampai obligasi. Perlu kalian tahu, kalau Bibit sendiri merupakan bagian dari startup investasi milik Stockbit yang berdiri pada 2013. Bibit sendiri diluncurkan pada 2019 oleh Stockbit dengan inovasi robo advisornya yang mampu memudahkan berbagai kalangan dalam berinvestasi seperti yang dijelaskan di awal. Sekarang aku bakal ngasih tahu kalian mengenai cara untuk investasi reksadana di aplikasi Bibit ini. Yang pertama, kalian bisa buka aplikasi Bibit dan buat akun pribadi terlebih dahulu. Kalian akan diperintah untuk mengisi data pribadi kalian dan bakal dikasih beberapa pertanyaan tentang dunia investasi. Nah, hasil pertanyaan ini bakal ngarahin kalian ke investasi mana yang cocok buat kalian. Kalau udah buat akun dan terverifikasi, kalian bisa langsung tentuin investasi yang mau dipilih. Di sini kalian bisa geser ke arah jam, terus pilih pasar uang, karena aku memang mau melakukan investasi pasar uang reksadana. Di sini udah banyak pilihan jenis reksadana, kalian tinggal tentuin mau reksadana yang mana aja. Kalian juga bisa bandingin beberapa jenis reksadana dengan klik bandingkan, lalu pilih reksadana apa yang mau dibandingkan. Tapi, kalau mau cari aman, dari Brenda tadi, kalian bisa langsung masuk ke coba dari yang paling aman. Nah, di sini ada reksadana paling aman itu, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kalian masukin nominal investasi kalian, terus klik pilih sekarang, setujui persyaratan, dan kalian bisa selesaikan pembayaran dengan berbagai metode payment mulai dari Bank Jago, GoPay, Link Aja, Shopee, dan masih banyak lagi. Kalau udah nyelesain payment, kalian bisa login lagi dan nunggu konfirmasi verifikasi akun kalian. Setelah akun kalian terverifikasi, kalian tinggal pantau keuntungan yang kalian dapatkan. Ini keuntungan yang aku dapatkan 2 hari setelah terverifikasi. Aku mendapatkan keuntungan sebesar Rp1. Reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund merupakan salah satu produk reksadana dari perusahaan PT Sukor Invest Asset Management atau biasa disebut dengan Sukor Invest Group.
Didirikan pertama kali oleh Lindrawati Wijoyo di rumahnya yang berlokasi di Surabaya, Sukoro Group menawarkan layanan pengelolaan aset dan bergabung dengan Bursa Efek Jakarta pada tahun 1997. Saat ini, Sukoro Group sudah memiliki banyak produk investasi seperti SAP Sukoro Invest Anak Pintar, SPF Sukoro Invest Bond Fund, dan produk reksadana syariah seperti Sukoro Invest Syariah Equity Fund, Sukoro Invest Syariah Money Market Fund, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, sebelum menentukan investasi apa yang dipilih, kita perlu melakukan analisis terlebih dahulu pada keuangan perusahaan, mulai dari analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Yang pertama, fundamental analysis. Saya menggunakan case stats sebagai dasar analisisnya. Di sini terdapat CAGR 1 year yang berfungsi untuk melihat besaran pertumbuhan tahunan investasi perusahaan. Dan nilai CAGR 1 year perusahaan ini sebesar 5,43%, yang tergolong pada kategori aman. Lalu terdapat expense ratio, yaitu besar biaya pengelolaan yang bernilai 1,19%. Nilai ini tergolong kecil dan menandakan bahwa perusahaan mampu secara efektif mengelola investasinya. Selanjutnya yaitu drawdown. Drawdown ini merupakan kemungkinan penurunan maksimal reksadana yang bernilai 0,01%. Nilai ini menunjukkan bahwa kemungkinan kerugian yang terjadi akan cukup kecil. Dan selanjutnya terdapat average yield, yaitu bagi hasil reksadana yang cukup besar senilai 7,8%. Fundamental analisis juga terdapat kondisi ekonomi makro. BI rate atau suku bunga terlihat stabil, tidak terdapat perubahan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Lalu inflasi yang meningkat berdampak pada penurunan real return investasi. Pertumbuhan PDB tahunan yang melambat mengartikan pertumbuhan yang lambat pula pada emiten, berbeda pada harga emas yang tidak mengalami lonjakan kenaikan harga yang ekstrim sehingga tidak terjadi kepanikan ekonomi. Selanjutnya yaitu analisis teknikal atau technical analysis. Bisa terlihat terdapat keuntungan yang mana selama periode investasi kurang lebih 24 hari, saya berhasil mendapatkan keuntungan senilai Rp28 untuk investasi sebesar Rp10.000. Besar keuntungan yang didapatkan ini bergantung pada nilai NAV di hari sebelumnya.